Hai, hello everyone. Thank you buat yang sudah memencet episode ini. Selamat datang di podcast Petrinopolis gitu. Ini baru pertama kalinya gue bilang nama podcastnya. Jadi tadi malam tuh gue baru selesai nonton film The Omen yang versi original ya. Gue lupa tahun berapa, kayak tahun 70-an ya. Agak terlambat sih gitu. Ngomongin soal terlambat, kayaknya nggak penting sih tadi bahas di Omen, lebih ke buat bridgingnya aja kali ya. Tapi lu sering nggak sih denger kalau orang bilang, ayo buruan nih sebelum terlambat gitu. Terus ada juga yang bilang, nggak ada kata terlambat untuk gini 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 gitu. Tapi lu pasti pernah ngedenger dua hal ini sih. Yang satu intinya bisa terlambat, yang satu lagi bilang nggak bisa terlambat gitu, atau nggak ada kata terlambat untuk suatu hal. Ini kan jelas kedua hal yang kontradiktif ya. Yang jelas sih kata terlambat itu ada gitu. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terlambat terlambat itu tidak tepat waktu atau melewati waktu yang ditentukan. Nah, jadi pertanyaannya itu 1 tambah 1 berapa? Serius ya? Jadi pertanyaannya itu, kata terlambat itu ada nggak sih gitu? Atau bisa nggak sih kita terlambat untuk melakukan sesuatu? Kalau menurut gue ya bisa dua-duanya gitu. Tergantung halnya apa dulu. Karena ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita lakukan lagi jika melewati batas waktu yang tertentu. Contohnya tuh kayak misalkan lu udah, misalkan gitu, umurnya udah 30 tahun, mau jadi pemain bola profesional. Kok itu kan jelas udah nggak bisa ya, udah terlambat. Atau enggak, buruan makan, nanti terlambat. Konsekuensinya apa? Ya bisa sakit mah contohnya. Tapi di sisi lain ada juga nih buat tim yang nggak ada kata terlambat. Contohnya kayak untuk memulai sesuatu yang baru, atau memulai hobi baru, atau mencari pasangan gitu. Tapi kalau minta maaf itu masuk ke mana ya gitu? Bisa masuk ke terlambatkah? Atau ke yang tidak gitu? Masuk yang bisa terlambat, kalau menurut gue sih, salah intonasinya. Kalau menurut gue bisa masuk ke kategori yang terlambat. Karena kalau lu tunda gitu, misal lu mau minta maaf ke orang ini, terus lu tunda gitu, tahunya besoknya meninggal, kan jatuhnya ke terlambat. Nah, yang nempel di otak gue sih belakangan ini, gue pengen tahu sih, sama gue pengen cari tahu nih apa gitu, mana yang bisa dihitung terlambat dan mana yang enggak gitu. Gue pengen pengen tahu nih apa hal gitu atau formulanya gimana gitu. Karena sejauh ini gue cuma baru pakai feeling doang nih. Oh, ini yang harus gue lakukan sekarang gitu, atau oh yang ini enggak gitu. Mungkin ini malah balik ke masalah prioritas aja sih kayaknya. Sorry ya nih, nggak ngejawab jadinya. Ya tapi kalau menurut gue, nggak semua pertanyaan malah harus ada jawabannya. Idealnya sih ada sih gitu. Misalkan yang tadi yang gue tanyain, formulanya apa sih gitu. Ya mana yang harus dikerjakan sekarang atau nanti sebelum terlambat gitu. Idealnya sih ada sih gitu. Pertanyaan dengan pasangannya gitu, dengan jawabannya ya. Cuma mungkin pasangan dari pertanyaan kita ini gitu, jawaban dari pertanyaan kita ini ada nggak nih di bumi gitu. Atau bisa aja nih ada di kepala kita tapi kita nggak sadar. Atau malah ada di belakang kepala kita gitu ya, yang tiap kita nengok ikut muter juga, jadi nggak kelihatan. Atau mungkin jawaban bijaknya ya biar waktu yang menjawab melalui pengalamannya. Rada belibet ya, agak-agak
Kayaknya agak-agak out juga, out of topic. Tapi semua itu mungkin sih gitu, balik ke terlambat yang tadi. Kira-kira apa sih yang ngebuat kita terlambat akan suatu hal gitu. Karena bisa aja nih kita terlambat karena kita sengaja untuk terlambat gitu. Ini gue kasih quote dikit sih di kata sengajanya. Karena bisa aja nih alam bawah sadar kita nih yang nyuruh kita untuk menghindar gitu tuh. Kayak semacam self defense mechanism-nya tubuh kita gitu. Contohnya tuh kayak acara keluarga gitu, misalnya datangnya kita sengaja telat-telatin karena kita nggak nyaman dengan acara tersebut atau nggak nyaman dengan mereka. Atau bisa juga karena rasa takut. Rasa takut sih dari dulu jadi salah satu motivator yang kuat sih. Dengan rasa takut kita bisa bisa memaksakan kita untuk melakukan banyak hal gitu. Contohnya terlambat gini, kayak misalkan nggak suka dengan pelajaran olahraga gitu, terus lu sengaja dilambatin gitu datangnya, datang telat. Atau bisa juga males keluar dari zona nyaman. Kayak hal-hal gini sih mirip sih dari ketiga hal tadi yang gue sebutin ya. Tapi yang penting sih kalau bisa sih ya jangan jangan nunda sih. Kita kerjain dulu. Atau bahasa kerennya tuh carpe diem. Seize the day. Sebelum expire kita habis di bumi ini. Dan kayaknya kita nggak bisa selesaiin semuanya sih. Cuma bisa ini kali balik ke masalah prioritas ya, bisa nentuin mana yang dikerjain duluan, mana yang nanti gitu. At the end of the day ini masalah prioritas gitu. Thank you buat yang sudah ngedengerin. Saya Patrick Sudewo signing off. Bye.